adik-adik. Shalom Kak. Ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu GBI Sigma. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Floren. Silakan Kak Floren. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami di ibadah sore hari ini. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah kami hanya terfokuskan oleh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Yesus cinta semua anak. Yuk Kak Kimung. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan
firman-Mu. Ajar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati Kak Vina dalam menyampaikan firman Tuhan. Ajar firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya kalian di hari Minggu sore ini? Pasti masih sukacita, masih semangat ya mengikuti ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, kakak pengen tanya nih, pengen tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Bahwa kalian tuh pernah gak sih yang namanya melawan orang tua? Terus dari melawan itu akhirnya jadi orang tua kalian bilang nggak boleh, tapi kalian tetap berontak dan akhirnya sesuatu yang buruk tuh terjadi sama kalian. Kira-kira kalian pernah nggak sih tanya perasaannya orang tua kalian saat kalian itu melawan atau memberontak orang tua kalian? Jawabannya sih pasti satu, sedih banget. Pasti sedih banget kalau adik-adik itu melawan dan memberontak. Dan kali ini tuh kakak pengen cerita tentang seseorang yang dia dilawan terus sama anaknya. Yaitu siapa? Raja Daud yang dilawan sama anaknya sendiri yaitu Absalom. Ya ampun gimana ya perasaannya Raja Daud. Bahkan gak cuman dia melawan atau memberontak bapaknya sendiri. Tapi Absalom juga berusaha untuk membunuh Raja Daud. Kan kalian sudah tahu cerita sebelumnya ya. Di situ kira-kira perasaannya Daud gimana ya terhadap Absalom? Dia tetap sayang loh adik-adik. Daud tetap sayang sama Absalom. Bahkan saat Daud menerima kabar bahwa Absalom telah meninggal, itu Raja Daud tuh nangis benar-benar sedih sesedih-sedihnya. Bahkan dia bisa bilang kalian boleh baca di kitab 2 Samuel 18 ayat 33. Di situ ditulis kalau Daud itu berkata, kalau bisa aku aja yang meninggal, jangan anak aku Absalom ini yang meninggal. Sebegitu sedihnya, padahal anaknya ini anak yang memberontak loh adik-adik. Anak yang suka ngelawan sama orang tuanya. Tapi begitu terjadi sesuatu yang buruk terhadap Absalom, Raja Daud lah yang begitu menangisi kesedihan, begitu menangisi kehilangannya Absalom ini. Padahal saat itu Absalom bersama tentara Israel sedang berperang melawan bangsa lain dan hasilnya adalah menang bangsa Israel. Dan para tentaranya itu tuh begitu pulang dari medan perang, begitu mereka kembali, itu mereka malu. Karena apa? Karena mereka melihat rajanya sendiri itu menangis, begitu sedih. Bahkan dia bilang, kalau bisa aku aja yang gantiin kematian anakku Absalom. Sebegitu sedihnya sampai mereka malu. Biasanya nih, kalau para tentara itu menang melawan bangsa Israel, itu mereka pulang dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Nah ini gak ada, mereka semua tertunduk, jalannya pelan-pelan, gak mengeluarkan suara sama sekali. Sebegitu mereka menghormati Raja Daud yang sedang menangisi kematian anaknya, begitu sedihnya. Kira-kira kan kalau kalian gitu yang melawan, yang memberontak orang tua kalian, ya begitulah rasanya orang tua kalian. Kalian pernah coba tanya aja sama orang tua kalian, gimana rasanya saat kalian tuh nggak mau denger apa yang mereka perintahkan sama kalian. Pasti rasanya seperti itu. Kesedihan itu pasti ada untuk orang tua kalian. Sama nih seperti cerita yang satu ini lagi, yaitu seperti anak-anaknya Imam Eli. Dia itu namanya Hofni dan Pinehas. Jadi anak-anaknya Imam Eli ini bukannya mereka mengikuti jejak seperti ayahnya yang menjadi imam di bait Allah, tapi mereka tuh selalu bikin malu ayahnya. Jadi kadang-kadang kan di perjanjian lama itu setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban bakaran, yaitu daging yang dibakar yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi mereka selalu, Hofni dan Pinehas ini, sebegitu ada orang yang datang mau mempersembahkan korban bakaran, langsung dihalangi sama mereka, dagingnya itu langsung diambil sama mereka. Padahal daging itu boleh dikasih setelah dibakar, setelah dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi itu gak berlaku buat Hofni dan Pinehas. Mereka gak mau tahu. Padahal
ayahnya sendiri adalah imam di bait Allah itu. Jadi banyak orang yang datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban bakaran itu sebenarnya mereka males ketemu sama Hofni dan Pinehas. Karena ya itu, mereka belum bakar dagingnya tapi sudah diambil sama Hofni dan Pinehas ini untuk mereka olah sendiri, masak sendiri dan mereka makan. Jadinya tuh banyak banget yang gak suka. Terus kira-kira Imam Eli ini sedih gak sih? Malu gak sih punya anak-anak yang seperti itu? Pastilah ya adik-adik, apalagi Imam Eli juga tahu kalau Tuhan itu juga gak suka sama anak-anaknya Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas ini. Bahkan Imam Eli juga tahu bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Begitu mereka meninggal, tentu saja Imam Eli pun juga merasa sedih, merasakan kesedihan yang sama seperti Raja Daud yang harus mendengar berita kematian tentang anaknya Absalom yang meninggal. Pasti rasanya sedih. Coba deh adik-adik tanya sama orang tua kalian, mama atau papa, kalian sedih gak sih saat aku gak mau dengerin kalian ngomong? Kalau kalian minta tolong aku gak mau. Atau misalkan kalian ngajarin aku untuk belajar, untuk rajin belajar, tapi aku gak mau ngelakuin. Jawabannya satu adik-adik, pasti mereka akan merasakan kesedihan yang sama. Jadi adik-adik mulai sore ini kita mau belajar bahwa kita belajar untuk menjadi anak yang tidak melawan orang tua dan berbakti kepada orang tua. Dan jangan sampai hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk menimpa kalian. Karena ada tertulis di Mazmur 103 ayat 13. Di situ dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita mau ngapalin nih Mazmur 103 ayat 13. Bagus soalnya ayatnya, di situ dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Coba ditandain lagi di Alkitab kalian masing-masing di Mazmur 103 ayat 13. Ya, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan sore ini. Kakak mau ajak kalian untuk lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di sore ini yang mengajarkan kami untuk tidak melawan orang tua kami. Karena kami tidak mau sesuatu hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik itu menimpa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyadarkan kami bahwa setiap orang tua kami itu sayang kepada setiap adik-adik sekolah minggu yang saat ini mengikuti ibadah online. Dan kami tahu juga bahwa Tuhan begitu sayang dan mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore ini, biarlah itu menjadi benih yang bertumbuh subur, berakar kuat, berbuah lebat, dan biarlah kami menghidupi firman-Mu Tuhan. Ampuni setiap adik-adik yang sudah pernah melawan orang tua. Biarlah kiranya Tuhan kami mau belajar, kami mau terus mendengarkan apa yang baik dari orang tua kami Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap kami, adik-adik sekolah minggu, dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang sedang kami alami, Engkau yang akan memberkati kami dan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mau memberkati setiap orang tua kami, agar Engkau memberikan hikmat kepada mereka, agar menuntun setiap adik-adik sekolah minggu selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Engkau mau memberkati mereka dengan kesehatan, usaha pekerjaan mereka Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ucapan syukur kami pada sore hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kami yang hidup, Allah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.